Zizek gitu. Ini jelasin soal psikoanalisis dan ideologi. Di situ dia ngomong bahwa persoalannya kadang-kala persepsi kita itu muncul dari sesuatu yang yang tidak punya referensi yang jelas gitu. Misalnya pertemuan Mega dan Presiden Prabowo, apakah ada deal-dealan politik? Mungkin saja ada, tapi problemnya apakah itu terkait Hasto? Itu kan cuma suatu image yang muncul gitu. Itu sama ketika kita membayangkan, apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika mendengar I'm loving it? Pasti McD. Gak ada brand lain yang ngomong kayak gitu kan? Atau ketika kita ngomong air mineral, yang paling pertama muncul Aqua. Gak ada merek lain yang muncul. Yang muncul adalah Aqua. Ya memang ada sesuatu yang dibicarakan gitu di situ, tapi bagi saya publik untuk kemudian menilai apakah itu ada kaitannya dengan Hasto atau bukan ya. Tapi kita harus bahwa posisi kalau kita memasukkan Hasto di dalam percakapan antara di pertemuan Mega dan Prabowo itu ya seperti kita membaca sebuah novel atau sebuah teks dengan cara yang paranoid gitu, bahwa seolah-olah ada sesuatu yang lain yang coba dilakukan di situ gitu. Ya mungkin saya mereka hanya melakukan pertemuan biasa gitu. Jadi ini satu kemungkinan. Dan nggak perlu dibesar-besarin sebetulnya gitu, kecuali ya kita bisa menyimak seluruh percakapan yang terjadi di ruangan itu gitu. Iya, maksudnya kan apakah lembaga KPK itu sendiri hanya bergerak untuk independensi atau diinterpretasi oleh presiden itu sendiri, Bang? Seharusnya kan harus ada murni hukum gitu, bukan murni politik. Kenapa KPK seolah-olah bergerak dalam tanda kutip gitu, Bang? Sebenarnya misalkan nih polarisasi terjadi misalkan ya. Kalau kita berbicara di skup yang kecil dulu aja, Bang, di organisasi mahasiswa atau eksternal kampus gitu ya, si junior ini udah dapat izin gitu kan soal tuh buat naik gitu ke salah satu hima atau BM atau Presma gitu, ada kendala Direktorat kampus gitu. Oke, deal-dealan gini gimana caranya, pokoknya mah dan seterusnya. Psikologi masyarakat kan begitu, Bang. Ketika dia tidak turut dan tidak tegak lurus nih, Bang, dalam tanda kutip ke salah satu patternnya, maka akan diberikan salah satu kasus mengenai contoh konkret tadi gitu, pernyataannya dari Hasto. Bagaimana, Bang, tanggapan Bang terkait hal itu? Nah, itu sama dengan ini loh. Lupa siapa yang pernah ngomong, Fahri Hamzah kayaknya deh. Ya, Fahri Hamzah yang ngomong nggak lama gedung parlemen habis kalau KPK terlalu agresif gitu kan. In a way, saya setuju bahwa bukan hanya ada cara lain sebenarnya untuk mengajarkan atau untuk menegakkan suatu hal gitu. Misal gini, Prof. Mahfud juga jelasin bahwa di kondisi tertentu konstitusi dapat dilanggar atas nama apa? Atas nama keselamatan bangsa dan keselamatan negara kan. It's okay kalau itu inkonstitusional gitu. Nah, yang harus kita pahami, kita sekarang sedang ada diproyeksikan untuk
masuk ke dalam suatu krisis ekonomi yang besar gitu, yang mana kita butuh sekali kestabilan politik untuk menghadapi hal-hal seperti itu kan. Kenapa? Karena bukan hanya kemungkinan kita akan masuk pada krisis, tapi mungkin saja kestabilan, kalau tidak terjadi kestabilan politik, akan terjadi kudeta. Karena banyak orang yang nggak puas, ya kan? Nah, tentu kita tidak mau masuk dalam kondisi yang seperti itu gitu. Seburuk apapun orang-orang menilai Prabowo sebagai presiden dan juga pemerintahan saat ini, baik saja kita tidak mau masuk ke dalam kondisi kudeta semacam itu gitu, yang mana pasti sangat buruk gitu. Nah, dan itu butuh stabilitas politik, yang mana banyak sekali pasti akan terjadi transaksi di bawah meja gitu. It's okay, demi keselamatan dan keberlangsungan gitu. Siapa yang pernah ngomong? Tapi saya ingat ada kalimat gini. Demi keselamatan negara saya tidak segan-segan untuk bisa satu pesawat dengan Hitler sekalipun. Sekalipun kita harus melakukan perjanjian dengan setan gitu, nggak masalah demi keselamatan kita sebenarnya. Coba aja bayangin. Kalau korupsi, maladministrasi segala macam itu mau diberesin bener-bener sampai ke akarnya secara langsung gitu, secara instan, saya yakin seluruh gedung perkantoran pemerintahan pasti kosong. Apakah kita mau mengorbankan pemerintahan nggak jalan untuk waktu berapa lama hanya demi memberes-bereskan sesuatu? Enggak, kita makanya kan selalu yang diberesin mulai dulu dari beberapa orang di atas, baru kemudian perbaiki sistemnya. Tidak langsung gitu. Karena pasti ada konsekuensi yang besar di balik sesuatu gitu. Yang saya rasa orang-orang yang terlibat di dalam situ tuh pasti udah paham gitu. Tiap konsekuensi yang mereka dapatkan dari tindakan yang mereka ambil gitu. Baik, Bang. Pertanyaan selanjutnya menyoal ke Antonio Gramsci itu. Media massa menurutnya adalah bagian integral dari sistem hegemoni, memainkan peran penting dalam pembentukan pemeliharaan dominasi kelas yang berkuasa. Nah, Gramsci melihat suatu fenomena media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun konsensus dan ideologi yang mendukung kekuasaan. Nah, saya melihat fenomena ini, Bang, seperti pertanyaan dari ke beberapa tadi itu awal, sebelum menyambung kecil lagi, Bang. Sudah dari dulu gitu, Bang, media tentunya ada yang oportunistik dan ada juga yang tidak. Di salah satu wawancaranya, salah satu sumber, saya lupa, mereka mengklaim bahwa media itu tidak ada yang netral, melainkan proporsional. Artinya, apa yang dimaksudkan proporsional? Apakah memang harus berpihak? Sebagaimana misal, saya melihat salah satu pendapatnya, siapa ya, tokoh jurnalis juga gitu. Karena dia harus mitra gitu, Bang, dengan government. Nah, bagaimana gitu, Abang, mengomentari hal ini? Katanya tidak netral, tapi harus proporsional katanya. Bahasa halusnya tuh proporsional gitu. Oke. Saya kebetulan lagi diet saat ini. Saya mau nurunin berat badan karena badan saya sakit-sakit. Ketika saya belajar soal metode diet, saya akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa semua metode diet sebenarnya kuncinya adalah soal berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang keluar. Berapa banyak kalori yang masuk lewat makanan, minuman, dan sebagainya, dan berapa banyak yang keluar lewat bentuk aktivitas. Tapi kan ada banyak nih, ada yang kemudian berpegangan bahwa oke, metode diet terbaik adalah dengan mengonsumsi sayuran.
kita stop daging-dagingan gitu. Sementara yang lain, oke, kita mending stop sayuran, stop makan nasi, kita makannya yang daging-dagingan aja, kayak gitu. Itu kan kurang lebih sama gitu, seperti ya itu kan hanya mengurangi proporsi gitu. Oke, saya tetap masukin karbo, tapi karbonya saya ganti sayur. Saya nggak makan nasi, tapi karbonya saya ganti sayur. Atau oke kan karbo untuk energi gitu. Oke, kalau saya nggak masalah, nggak makan nasi, nggak makan sayur, saya makannya daging aja, tapi karbonya, energinya saya dapat dari hal lain, misalnya apa, minum kopi misalnya, atau apa kayak gitu. Jadi seperti itulah yang sebenarnya terjadi di balik media gitu. Proporsi adalah kayak tadi, kayak diet gitu. Kita berpihaknya yang kemana gitu, apakah metode yang ada misalnya harus puasa intermittent, ada juga yang nggak usah puasa intermittent, cukup defisit kalori aja gitu. Nggak masalah makan 3 kali sehari, yang penting kalorinya dihitung dengan baik gitu. Ya, kayak itulah sebenarnya. Oke, Bang, menyambung ke propaganda politik tadi, hegemoni global gitu, memaksa masyarakat untuk menerima apa yang dirancang oleh kelompok tertentu untuk memanipulasi kesadaran masyarakat. Hegemoni tersebut tentunya bertujuan untuk membentuk nalar global atau worldview, gaya hidup masyarakat, budaya, dan etika dikontrol secara global melalui alat-alat yang mampu menyebarkan ideologi dan mampu menghegemoni masyarakat, seperti media-media online yang saat ini semakin marak meningkat. Dan tentunya globalisasi tidak akan terlepas sama yang namanya kapitalis. Lalu bagaimana Bang, menurut Abang komentarnya, sikap kita minimal agar tidak berlarut-larut dalam hegemoni atau perdebatan algoritma tadi gitu? Soal kapitalis, saya untuk melihat kapitalis ya, saya sependapat dengan Zizek sebenarnya, bahwa kita tuh sebenarnya apa ya, kalau kita melakukan kritik terhadap kapitalis, kita akan jatuh pada persoalan yang sangat fundamental gitu. Apa yang bisa gantiin sistem kapitalis? Sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab apa yang bisa gantiin sistem kapitalis gitu. Dan kalau Zizek ngajarin bahwa secara fondasi ini ya, etika teologi, kapitalis itu kuat banget. Kenapa? Karena dia ngajarin untuk maximize potensi seseorang gitu, cara memaksimalkan potensi seseorang, cara biar dia bisa jadi sejahtera dengan apa yang dia miliki gitu, yang mana itu tidak diakomodasi di sistem yang lain gitu. Cuma kapitalisme yang bisa mengakomodasi itu. Tapi problemnya apa dari kapitalisme gitu? Problemnya sebenarnya diperingatkan sejak awal oleh Adam Smith, bahwa jangan sampai ada ketimpangan yang sangat jomplang nih antara masyarakat yang kaya banget dengan orang yang miskin banget. Karena Adam Smith melihat bahwa realitas sosial kita tuh sebenarnya sangat rapuh gitu. Kapanpun orang bisa memberontak, bisa melawan kalau terjadi kejomplangan yang sangat ekstrim gitu. Nah, untuk keluar dari persoalan yang perdebatan soal kapitalisme, sebenarnya kita cukup apa sebenarnya inti yang sedang apa yang berusaha diraih oleh kapitalis sebenarnya, dan ditambah dengan orang membaca kritik-kritik dari orang-orang yang melakukan kritik terhadap kapitalisme, kita sebenarnya bisa menciptakan suatu sistem kapitalisme yang
jauh lebih etis sebenarnya. Karena kan kalau kita baca soal Marx sendiri ngomong bahwa ini bukan suatu hal yang bisa di skip atau dilewatkan. Persoalannya Soviet sejak awal kan karena mereka melakukan skip gitu. Mereka dari masyarakat agraris tiba-tiba lompat jadi masyarakat komunis, nggak bisa. Dalam analisisnya Marx jelas banget bahwa komunisme hanya mungkin dicapai masyarakat komunal yang didambakan oleh Marx, bukan negara komunis ya. Masyarakat komunal yang digambarkan oleh Marx itu hanya bisa dicapai ketika kita sudah melewati fase kapitalisme ini gitu. Itu sama dengan ini loh. Apa ending dari orang-orang yang kaya banget, yang duitnya nggak berseri? Endingnya mereka jadi filantropi. Lihat aja Bill Gates ngapain? Ia nyumbangin duitnya. Jeff Bezos ngapain? Ia nyumbangin duitnya. Tapi untuk bisa jadi nyumbangin duit, kita harus kaya dulu. Iya, benar, saya sepakat, Bang. Ya, untuk bisa ngeubah satu sistem yang gede nih, untuk bisa apa ya? Untuk bisa membuat suatu perubahan yang besar, kita harus selesai dulu dengan urusan kita gitu, urusan perut dan sebagainya gitu. Tapi kan ini persoalan labirin sistem yang sangat sulit gitu, Bang, terkait kapitalisme ini gitu. Yang salah dari kapitalisme itu sebenarnya ini loh, cara mereka memperlakukan pekerja, cara mereka mengambil keuntungan, cara mereka memasarkan suatu produk dengan memberikan suatu pemahaman palsu pada konsumen gitu. Itu kan yang kemudian Marx sebut sebagai ideologi, kesadaran palsu gitu. Orang nggak tahu kalau mereka ditipu gitu, tapi mereka tetap ngelakuin itu. Orang yang beli skincare punya alibi bahwa oke, ini demi self love apa segala macam, tapi bagi seorang produsen kosmetik bukan itu yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya konsumen terus membeli produk saya karena merasa dirinya insecure gitu. Dengan akhirnya dibuatlah standar kecantikan tertentu, apalah segala macam, dibuatlah campaign, oke, mari cintai diri kita sendiri, bla 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 bla. Nah, itu barusan praktik untuk membaca ideologi. Nah kan ada jokesnya juga gitu, Bang, bahwa boro-boro kita melawan kapitalisme, melawan diri, bahwa menghadap saya sendiri aja kita masih kalah gitu. Bagi saya sebenarnya kapitalisme bukan untuk dilawan sebenarnya. Islam tuh ngajarin kapitalisme yang etis. Nggak ada loh nabi lain yang backgroundnya pengusaha selain Nabi Muhammad. Tapi kan dia selesai dulu nih dengan persoalan hartanya. Kemudian dia baru kemudian dia diberikan wahyu apa segala macam gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus selesai dulu dengan persoalan diri kita, kemudian baru bisa mengubah dunia. Tapi yang perlu diingat, sejak awal Nabi Muhammad itu dianggap orang jujur, pedagang yang jujur. Yang bermasalah dari kapitalisme itu bukan pedagang yang jujur, tapi pedagang yang nggak jujurnya. Orang yang terlalu maruk, yang pengen mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang mereka harusnya dapatkan gitu. Itu yang salah sejak awal dari kapitalisme. Bukan soal oh salah nih, saya dagang, saya bisnis jual barang, bukan itu yang salah.
dapat dipastikan kan, tentunya tidak ada yang bisa yang anti terhadap kapitalisme itu sendiri kan bang. Artinya kan ada baiknya juga gitu kapitalisme. Iya, kita nggak bisa anti sama kapitalisme. Makanya kan Zizek ngomong, ini orang-orang yang ngekritik kapitalisme harusnya mikir dulu. Ini waktu yang tepat buat kalian mikir, bukan waktu untuk ngomong. Baik bang, pada penjelasan yang sangat sistematik itunya. Lanjut bang. Nah, dari Suma bang, bagaimana pengakuan Pak JW Yusuf Wanandi di salah satu pendiri lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang pernah menjadi penasihat Presiden Soeharto untuk urusan politik dan internasional. Di salah satu platform Total Politik, ia menyebutkan, saya mengutip gitu, intrik kekuasaan era Bung Karno di balik tembok megah istana. Ia bilang bahwa setiap pagi Bung Karno selalu menggiringkan opini terhadap orang-orang di sekitarnya. Menurut pengakuan Pak JW ya, pukul jam 8:30 pagi, Bung Karno keluar pakai baju, kaos oblongnya, celana pendeknya, lantas mulai ngomong aja dia kayak Raja Jawa lama. Lantas hubungan sama orang-orang sekitarnya itu tiap pagi bahwa Bung Karno begitu dan apa yang diomongkan itu senatnya aja. Dan mungkin dia percaya bahwa semua yang datang itu semua perlu dia, tapi pokoknya dia semua rahasia itu dikeluarkan aja kadang-kadang. Malah dia mulai mengadu domba gitu, propaganda atau apa ya istilahnya ya. Itulah pokoknya bang. Seenaknya juga misal pada suatu waktu bilang dia ke salah satu parman, waktu itu asisten Intel daripada Angkatan Darat gitu. You nggak tahu nih, Nyoto di sini adalah orang PKI itu, Nyoto katanya. Ya, Nyoto bilang kamu ini CIA katanya tuh di istana tuh. Jatuhnya Parman digambarkan oleh metafor Pak JW bahwa hampir jatuh gitu kedengarannya. Jadi begitu pertemuan banyak belajar dari situ, karena kenapa semua orang melapor sama Bapak mau begini mau begitu. Jenderal Yani datang dengan segala permasalahannya. Terus, bagaimana tanggapan Bang Anap terkait seni berpolitik itu, Bang? Di tubuh Presiden sekarang, itu kan sangat berpengaruh gitu, Bang, bisikan-bisikan, intrik gitu. Terkait public policy, Bang. Ya. Yang saya concern sebenarnya ada pada usia gitu. Usia presiden kita. Saya ingat sama lagunya El Pamas, Pak Tua. Baik saya, ya udahlah Pak Tua, harusnya istirahat gitu. Kalau dikata di lagunya El Pamas ya, Pak Tua sudahlah gitu. Baik bukan saya mau mendiskreditkan seorang figur hanya dari problem usianya, tapi dia butuh orang yang baik di sekitarnya gitu, karena usia seperti yang sudah sangat rentan gitu, usia tua itu sangat sensitif. Salah ngomong dikit aja kita bisa disemprot, salah menjelaskan kita bisa disemprot. Dan mungkin saja ya di banyak kasus orang-orang yang tua tuh kalau kepikiran sesuatu yang menakutkan itu bisa jadi overthinking lebih parah daripada anak-anak muda gitu. Kenapa? Ini kayak gini loh. Kalau kamu ngelakuin kesalahan di masa muda, ini kayak lirik lagunya Nine Inch Nails gitu. Yang Hurt. Ketika kita dengarkan versi aslinya dengan kita dengerin versinya siapa? Artis yang jadi figur budaya popnya Amerika, lupa lagi siapa namanya. Pokoknya itulah.
Nah, kita akan dapat sensasi yang berbeda. Kalau kita dengar versi aslinya, kita akan dapat feel bahwa orang ini depresi, tapi dia sudah berhasil melewati masa depresi itu dan dia bisa accepting the truth gitu soal keburukan yang pernah dia lakukan. Sementara di versi yang satunya yang dinyanyikan sama orang tua ini, itu kita dapat feel yang jauh lebih depresif gitu. Walaupun secara musik ya, versi aslinya itu jauh lebih depresif daripada yang gitu. Nah, kenapa itu feeling itu bisa didapatkan